Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Oke. Baik kakak-kakak, kita ketemu lagi hari ini di Jimit berikutnya untuk persiapan aksi nyata ini. Kita akan membahas mengenai persiapan aksi nyata kakak-kakak atau video kedua yang akan kakak-kakak buat. Oke, seperti biasa sebelum memulai kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dalam kegiatan kita hari ini. Mungkin Kak Budi bisa memimpin doa, Kak Gus Budi. Terima kasih Anik. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini agar diberi kelancaran sampai nanti selesai, berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Budi. Oke kakak-kakak semua, ini yang join masih kurang lagi 2 orang. Tadi sudah saya hubungi, katanya ada yang lagi di jalan dan sebagainya. Gak apa-apa, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Karena nanti kakak-kakak juga harus melanjutkan kegiatan kakak-kakak semua. Oke, gimana kabarnya semua nih? Sehat? Baik. Kak Adi gimana, masih parame nggak Kak Adi? Sementara ini perlu parame Kak. Karena ujian sudah dekat juga. Ujian gini ya, PPG-nya kapan Kak Adi? Saya dapatnya tanggal 17 hari Minggu saya dapat Kak. Jam 7:30? Siang. Oh, oke. Ya, sama Kak Adi, saya tanggal 17 juga Kak Adi. Siapa tanggal 17 Kak? Gus. Saya panik ya. Kenapa? Oke, banyak yang tanggal 17 ini ya ujiannya ya, sepertinya. Enggak, banyak. Kak Dana juga? 17 juga Kak, 17. Ini sama satu fakultas, satu universitas. Saya sama Dana aja Oh. Saya sama lagi PPG, ya? Pak Komang Suhartano. Kak Gus tuh di universitas apa? Di mana dapatnya? Nusa Cendana kan nih. Ini. Nah, kalau Kak Adi? Saya Gimana? di Uniksa Kak. Oh, Uniksa sama Kak Dana ya. Ya, semoga dilancarkan semuanya nanti. Tidak ada letak ya. Semoga PKG-nya selesai, PPG-nya juga semuanya. Kalau Kak Wira juga kalau nggak salah ya, Kak Wira tanggal 17 ini ujian. Mungkin PJOK-nya barengan 17 ini Kak. Ini yang piloting berapa berarti ya tanggal 17 ini ya? Piloting 3. Piloting 3. Oke. Ya. Berarti video untuk PPG-nya sudah ya? Ya. Itu dikumpul sebelum ujian ya? Ya Kak. Ya. Ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kita yang sekarang kita akan membahas mengenai persiapan aksi nyata seperti saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti apa, dan saya juga mengingatkan kembali materi-materi yang sudah pernah kita dapatkan itu agar diterapkan pada pembelajaran kakak-kakak di video yang akan dibuat seperti itu. Tujuannya juga menghubungi teman-teman yang lain ini yang belum join agar segera join, karena kita akan mulai. Oke, ini Kak Eka udah masuk. Aja yang belum ya.
WA. Aja dah ada ya? Berapa Ibu? 2. Satu. Kak Dana kan mic-nya. Oke. Oh ya Kak Surya, Kak Pandi yang Kak Pandi sudah. Kak Surya aja belum. Apa lagi satunya? Kak Suwartana. Iya Kak Suwartana belum juga. Kak Suwartana dan Kak Surya Atmaja. Oke. Selamat bergabung Kak Pandi. Ini kebetulan kita belum mulai terlalu jauh juga. Saya baru akan share screen mengenai persiapan aksi nyata kita nanti. Saya share screen dulu. Ya, ini ya kakak-kakak semua sudah terlihat di layar kakak-kakak mengenai apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebentar. Sebentar. Saya salah klik deh kayak asesmen otentiknya lagi keluar. Sebentar kakak, saya salah share screen ini. Sebentar ya. Oke, baik. Sorry, tadi saya salah klik PPT-nya. Jadi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini secara gampangnya adalah kakak-kakak akan menyiapkan video pembelajaran kakak-kakak yang kedua. Tentu saja diharapkan di video pembelajaran kedua nanti bukan berarti yang video kemarin tidak bagus, bukan seperti itu. Artinya kan kita ada perbaikan jika ada yang kurang. Kalau ada yang sudah bagus, ada ice breaking dan sebagainya, ditetapkan, jangan sampai dihilangkan seperti itu. Kembali lagi kakak-kakak semua sudah mendapat pembelajaran dari kita daring maupun luring kemarin dari modul 1 sampai modul 2. Nanti diharapkan bisa menyesuaikan dengan satuan pendidikan tempat kakak-kakak mengajar yang kakak dapatkan diterapkan pada modul tersebut. Seperti itu. Oke, saya lanjut saja. Ini udah semua yang join nih. 16 orang. Ini doa bersama, tadi kita sudah lakukan doa yang dipimpin oleh Kak Gus Budi, kita lanjut aja.
Saya mengingatkan kembali mengenai kesepakatan bersama kita, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kita sama-sama mengkondisikan situasi di tempat kita mengikuti kegiatan daring ini. Nah, oke kakak-kakak semua, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Di refleksi ini kan saya rasa kakak-kakak kan setiap akhir modul itu ada tugas refleksi, itu sudah kakak-kakak buat. Jadi saya harapkan kakak-kakak juga mengena pada setiap modul yang sudah didapat. Kemudian bisa merefleksikannya kembali nanti sedikit, apalagi di modul ketika kita luring kemarin 1.5 juga kakak-kakak sudah membuat. Nah ya, sebelum saya lupa itu nanti refleksi modul 2.1 sampai 2.5 yang what, so what, no what itu saya cek tadi terakhir baru saja saya cek, itu ada beberapa yang belum mengumpulkan. Ya tolong diingat karena ini kita kan pembelajarannya tuh tinggal sebentar lagi supaya enggak numpuk nanti dia di akhir diklat baru kakak-kakak saya kejar untuk untuk mengumpulkan tugasnya. Ada beberapa orang yang refleksi, jadi di 2.6 itu belum mengumpulkan refleksinya. Untuk asesmen otentiknya kemarin juga saya cek, sebentar saya cek dulu ini. Saya cek kembali ya mumpung saya ingat biar gak lupa. Kadang-kadang saya malam baru ngecek, mau mengingatkan malam-malam gak enak, tapi harus diingatkan kan begitu ya kakak-kakak ya. Jadi saya mumpung sekarang Zoom ini, saya ingatkan kembali yang 2.6.E yang refleksi. Itu baru 13 orang, jadi 2 orang yang belum mengumpulkan. Kemudian 2.6.D yang lakukan asesmen otentiknya baru 12 orang yang mengumpulkan, kurang lagi 3. Nah, kalau kakak-kakak lupa apakah sudah mengumpulkan atau belum, kakak-kakak tinggal klik saja pada LMS. Kalau ada submit ya udah kayak gitu, kemudian yang bisa diklik tugas kakak-kakak itu berarti kakak-kakak sudah mengumpulkan. Tetapi ketika dia masih kosong, itu berarti kakak-kakak belum mengerjakan. Nah, seperti sebentar saya cek dulu. Kalau tugas akhirnya kemarin syukurnya sudah semua. Oke. Dan hasilnya oke, semua bagus ya, rata-rata semuanya kok bisa sama nilainya. Ya, bagus ya. Sudah meningkat daripada yang kemarin yang tes awal. Kak Adi langsung ketawa deh Kak Adi. Saya kok ngeliat Kak Adi terus nih jadinya. Baru dibilang nilainya bagus. Dibilang nih. Nanti ya. Gimana Kak Adi? Commute Kak Adi, masih commute itu. Kan saya dilihat terus nanti Kak Ani tak konsen. Oke, ya kebetulan karena ini gara-gara absen 1 nih. Jadi apa-apa Kak Adi yang pertama ini pasti kelihatan. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk tes akhirnya kemarin. Saya cek nilainya lebih bagus, semua lebih meningkat daripada tes awal. Nah, dengan meningkatnya nilai tes akhir ini, saya harapkan pemahaman kakak-kakak memang sudah lebih banyak yang mengenal dari apa yang didapatkan ketika luring maupun daring, ya seperti itu. Nah, ini yang tadi 2.6.D itu 3 orang yang belum. Oke. Nah, apa saya sebutkan di sini saya rasa nggak usah ya, nanti saya
di WA grup aja. Yang 2.6.d itu 3 orang yang belum. Kemudian yang refleksi asesmen otentik itu 1, refleksi asesmen otentik ya 1 orang ya yang belum. Ya, itu mohon diingat nanti untuk mengerjakan ya. Mungkin ya konsentrasi kakak juga terbagi karena ada kegiatan lain. Ya mohon dikondisikan agar semuanya terpenuhi. Nah, kita lanjutkan ke agenda kita hari ini. Kita lanjutkan ke PPT-nya. Agenda kita sesi kali ini adalah merefleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, dialog atau diskusi, kemudian juga penutup. Oke, ini yang pertama refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan modul 2. Nah, supaya tidak lama, ini koneksi antar materi ini kita maksimalkan fitur chat saja ya, kita gunakan di fitur chat. Jadi kakak-kakak silahkan mengetik, karena juga ada beberapa kakak mungkin ada yang masih kesulitan, gangguan teknis untuk diskusi langsung. Itu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Silahkan kakak-kakak hubungkan keterkaitannya semuanya pada fitur chat. Silahkan bisa kakak-kakak mengetik dari sekarang, kita diskusi kurang lebih 10 menit. Ya, silahkan diketik di kolom chat. Untuk koneksi antara paket modul 1 dan 2. Modul 2-nya itu baik yang luring maupun daring kemarin. Ya, kan kalau luringnya 2.1 sampai 2.5, 2.6 kakak asesmen otentik juga sudah didapatkan. Silahkan buat refleksinya, dikoneksikan antara modul 1 dan 2 di kolom chatnya. Silahkan kakak-kakak semua mulai mengetik. Oke, kakak-kakak, tadi mungkin ada yang sudah mulai menuliskan ya. Kayak jelek tadi mati listrik saya.
Ada yang terlewat ini. Memang oke. Sorry tadi kayaknya sinyal saya kembali rusak. Silakan kakak-kakak dituliskan di kolom chatnya keterkaitan antara modul 1, koneksi antara modul 1 dan modul 2, refleksi dari kakak-kakak sendiri di kolom chat ya. Oke, terima kasih Kak Surya Atmaja. Mungkin kakak yang lain ingin menambahkan apa yang didapat di modul 1, modul 2. Ada ini kan ada refleksi guru yang pertama, refleksi diri, bukan refleksi guru ya, refleksi diri di modul 1-nya. Kemudian juga setelah refleksi diri ada framework desain, kemudian ada asset based thinking. Silakan kakak yang lain. Baru Kak Surya saja yang chat di kolom chat. Silakan kakak-kakak yang lain. Kakak semua terlihat bengong. Oke, terima kasih Kak Agus Budi. Baru Kak Surya Atmaja dan Kak Agus Budi yang nulis di kolom chat. Silahkan kakak-kakak yang lain. Ya, silahkan kakak yang lain. Kolom chatnya dituliskan nih. Baru 2 aja yang nulis ini. Ada Kak Surya, ada Kak Gus Budi. Silahkan diketik kakak-kakak yang lain di kolom chatnya. Koneksi antara paket modul 1 dan modul 2. Kak Gus Dita juga sudah. Terima kasih Kak Gus Dita. Kak Rizky juga sudah.
Oke, Kak Dana sudah, Kak Mega sudah, Kak Adi juga sudah, Kak Pande, Kak Desi. Silakan kakak-kakak yang lain. Saya harapkan semuanya menulis di kolom chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 ini. Lagi 7 belum. Ya, yang belum. Ditunggu. Kak Dana sudah, yang belum nih Kak Putra, Kak Eka, Kak Suartana juga belum. Kemudian siapa lagi ya? Kak Loya belum, Kak Wira juga belum. Oh, Kak Laya sudah. Setiawan sudah. Kak Putra, Kak Eka, Kak Suartana. Kak Suartana belum. Oh, Kak Suartana sudah, Kak Eka sudah. Kak Putra yang belum 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12. Kak Wira berarti belum juga, sama Kak Gongde lagi 1 ya yang belum. Silakan ditulis di sana, diketik. Kita tunggu ya biar semua dapat menuliskan refleksinya ini. Berarti Kak Putra, Kak Gongde, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Siapa lagi 1 yang belum ini ya? Selain Kak Surya dengan Kak Gongde.
sampaikan ke Pak Yayan dia sedang di api baru di sana. Kak Putra mungkin apa masih di jalan? Baru sampai Kak ini, baru sampai. Oh, baru sampai. Oke. Silahkan Kak Putra. Oke, sambil menunggu nih Kak Putra aja. Tenang aja Kak Putra, jangan buru-buru. Oh, udah langsung ngetik ya. Oke, Kak Gumde nih kayaknya lagi apa gangguan tadi juga susah ngomongnya. Baik kakak-kakak semua. Ya, jadi keterkaitan antara modul 1 dengan modul 2 ini ya, bagaimana sebenarnya secara garis besar itu adalah kita mau dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif. Nah, pembelajaran yang efektif itu yang bagaimana ya, tentu saja yang melibatkan peserta didik, dan kita juga mampu memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik pada satuan pendidikan tempat kita mengajar. Nah, bagaimana caranya kita membuat pembelajaran efektif tersebut? Maka dirancanglah pada modul 1 itu yang pertama kemarin itu adalah kan bagaimana kita melakukan refleksi diri. Nah, dengan refleksi diri kita jadi mengetahui bagaimana apakah ada kekurangan kita dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian dari kekurangan itu kita dapat memperbaikinya, sedangkan yang sudah bagus ditetapkan seperti itu. Jadi tidak ada penurunan. Bagaimana kita selalu mengkoreksi diri kita dari pengalaman yang telah kita lakukan, apa hal-hal yang harus kita perbaiki. Sebentar kakak, ini Kak Gumde kayaknya ada masalah sedikit. Nawan saya buka dulu deh, pensiun di One Break deh. Ini seperti tiket yang buka nih. Tinggal download ini. Nah, di refleksi 1 kemarin setelah di modul 1 kemarin setelah refleksi diri itu kan ada framework desain. Nah, di sana memudahkan kakak-kakak untuk merancang modul di mana disusun dari tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran itu ke asesmen. Nah, dari asesmen itu kita juga bisa menjadikan sebagai tolak ukur apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai apa belum. Setelah itu baru di bawahnya dipaparkan mengenai kegiatan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajarannya seperti apa itu di bawah dari setelah asesmennya. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan mengenai pemanfaatan aset. Ya kakak semua itu asetnya ada banyak sekali yang sudah kita bahas, bukan hanya berupa benda, tapi juga ada yang namanya aset politik, aset manusia. Nah, bagaimana kita memaksimalkan aset yang kita miliki untuk mendukung pembelajaran efektif, seperti itu. Kemudian selain itu di modul 2 kemarin, baik yang luring maupun daring, itu kakak juga dapat ada hal yang baru, mungkin asesmen otentik. Nah, itu di meet kita yang terakhir kemarin sepertinya ada yang masih bingung. Saya harapkan nanti kakak-kakak sudah memahami dan bisa menerapkan itu di aksi nyata kakak-kakak buat yang kedua nanti ini. Oke, ini kakak-kakak sudah menuliskan. Sudah semua, saya lanjut dulu ke
PPT-nya. Nah, ini tujuan dari apa yang kita pelajari di modul 1 dan modul 2 ini adalah bagaimana ada sebuah paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK yang kakak ampu, yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemarin kan di tugas-tugas yang didapatkan juga diberikan ada contoh, misalkan kakak bagaimana jika kelas yang kakak ampu ada siswa disabilitas seperti itu. Kemudian eksklusivitas pembelajaran PJOK seperti itu, bagaimana agar isu-isu tersebut juga bisa kita tekan dan pembelajaran PJOK kita ini bisa istilahnya selalu memberikan memfasilitasi peserta didik untuk pembelajaran sepanjang hayatnya, agar mereka merasa bahwa pembelajaran PJOK ini bukan hanya sekedar lagi yang penting bergerak, yang seperti itu kan ya kakak yang di awal-awal sudah kita sampaikan kemarin. Oke, kita lanjut ke penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini yang harus kakak siapkan. Tadi mungkin ada yang baru masuk, jadi saya mengingatkan kembali untuk pembuatan video aksi nyata yang kedua ini itu due date-nya atau terakhir adalah tanggal 18 November. Untuk cara unggahnya dulu nih saya ingatkan, cara unggahnya sama seperti aksi nyata yang pertama kemarin. Nah, kakak-kakak semua di aksi nyata pertama kemarin itu kan sudah bisa mengunggah agar bisa langsung tampilan video, langsung modulnya. Nah, saya harapkan di aksi nyata yang kedua nanti juga semua bisa seperti itu. Biar nggak lagi bingung kenapa cuma video yang kelihatan, modulnya nggak kelihatan, atau modulnya saja kelihatan, videonya nggak kelihatan. Nah, itu kakak-kakak semua masih ingat kan caranya ya? Kak Dana, masih ingat Kak Dana? Untuk cara pengunggahannya. Lupa belajar lagi. Banyak itu kasih pusing lagi. Terlalu banyak. Belum buat soal lagi. Aduh. Ya. Oh, aduh. Ya kita akan gini soalnya ya mau. Ya, tanggal 14 sumatif. Oke. Kalau nanti kalau lupa saling bertanya dengan temannya. Kalau Kak Mega masih ingat caranya Kak Mega? Hasilnya mau apa? Asum karo Kak. Pokoknya ingat aja kata kuncinya di embed ya. Jadi gini Kak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang susah itu kemarin itu kan yang lama itu adalah penguploadan video ke YouTube-nya. Ya, apalagi sekarang ini videonya itu adalah 1 jam. Nah, lebih panjang durasinya daripada yang kemarin. Jadi 30 menit inti, 15 menit pemanasan, 15 menit kegiatan penutupnya. Itu lumayan panjang, jadi saya harapkan kakak-kakak pengerjaannya itu jangan mepet di tanggal 18 ya. Kalau bisa, kalau sudah buat video, upload aja dulu di YouTube. Nanti mungkin kadang-kadang kan gitu, padahal kita udah buat video nih. Nanti aja kumpulin deket-deket tanggal gininya, tanggal due date-nya kan gitu. Upload di YouTube-nya dulu, biar nggak ngupload di YouTube itu yang kadang-kadang ada kendala. Belum ngupload di YouTube kan susah dia mencantumkan link. Kalau sudah dibuat videonya, di-upload aja dulu di YouTube, nanti mungkin tanggal 17 baru akan mengumpul linknya, tinggal copy link aja seperti itu. Yes, karena 1 jam itu kan durasinya lumayan tuh dalam penguploadan. Kemudian yang berkaca dari yang kemarin, nah kan siapa ya, Kak Wira itu sempat YouTube-nya ternyata di privat. Nah, kalau di privat ke saya klik linknya tuh nggak bisa kebuka, siapapun nggak bisa membuka, jadinya sudah ke-upload ke YouTube tapi di privat.
jadi tidak bisa ditonton. Itu nanti dicek di fitur di YouTube-nya dibuat publik. Kemudian kalau Kak Loya kemarin di drive dia enggak masalah, ingat enggak settingan di drive-nya supaya bisa orang lain mengakses. Takutnya kan kalau di drive, saya pun begitu sering lupa settingan di drive-nya tuh orang lain nggak bisa ngelihat seperti itu. Jadi pas mau klik nggak kelihatan dia videonya yang akan diputar. Nanti kita sama-sama mengingatkan kembali caranya. Selain videonya, modulnya juga jangan lupa. Diharapkan modulnya menggunakan backward design yang sudah didapat. Jangan kembali lagi seperti modul yang lama. Kan tujuan asesmen seperti itu. Asesmen untuk asesmennya itu bisa ditulis penilaian pembelajaran hari menggunakan asesmen otentik. Asesmen otentiknya silahkan di lampirannya ditaruh seperti itu. Ya tidak harus asesmen otentiknya di depan dijabarin baru ke ke aktivitas pembelajarannya, tidak. Oke, kita lanjutkan ke pengantar tugas. Nah, ini kakak-kakak semua setelah mempelajari semua modul, baik modul 1 dan 2, diharapkan kakak-kakak mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak semua melakukan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran ini, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi tidak harus sama ya kakak, jadi menyesuaikan dengan satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Pertanyaan yang sering ditanyakan kemarin, mungkin ada yang bingung, itu apakah harus sama video kita yang pertama dengan yang kedua? Tidak, tidak harus sama, karena memang kan ini video pembelajaran ya seperti kakak-kakak mengajar. Biasanya kalau kemarin kakak-kakak mungkin videonya senam lantai, kan kita tidak mengulang lagi memberikan materi itu kepada anak-anak. Apa materi kakak-kakak selanjutnya itu silahkan dibuat untuk video aksi nyata yang kedua. Yang penting langkah-langkahnya itu ada perbaikan. Kan kemarin kita ketika luring ini kakak-kakak sudah menilai video kakak-kakak sendiri dengan form LK1 yang kemarin yang 3 LK itu yang aktif itu, kemudian waktu tunggunya, penerapannya. Nah yang itu kakak-kakak sudah bisa menilai dari situ langkah-langkah perbaikan apa yang akan kakak-kakak lakukan agar lebih baik daripada video yang pertama. Saya lanjut ke pengantar tugas. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu.
Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Nah, jadi diharapkan di modul ajar kakak-kakak yang kedua ini, kakak-kakak sudah menggunakan asesmen otentik. Seperti itu. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi rekaman videonya, nah di sini sudah ada keterangannya. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal. Kemudian yang 2, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ya, jadi intinya yang 30 menit. Jangan nanti kakak-kakak mengatur waktunya lupa 1 jam, tapi ternyata kegiatan intinya cuma 10 menit. Pemanasan sama penutupnya yang lama. Ini kan sudah dikatakan bahwa pembelajaran intinya 30 menit seperti itu. Maksimalnya 30 menit, tapi bukan berarti juga jangan sampai 10 menit intinya. Jangan kebanyakan pembuka dan penutupnya yang lebih lama. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Nah, ini yang jangan sampai kakak-kakak lupakan, refleksi pasca pembelajaran. Kemudian berikan ada 1 atau 2 anak testimoni dari peserta didik. Poin itu jangan sampai lupa. Kemudian ice breaking itu kan kemarin ada yang sudah ice breakingnya. Kalau yang belum, isikan ice breaking sedikit ketika anak-anak mungkin kelihatan sudah mulai lelah, kemudian perhatiannya tidak kepada kakak-kakak lagi ketika mengajar, berikan ice breaking seperti itu. Dalam menilai aksi nyata, nah ini untuk saya sendiri, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Jangan sampai salah mengunggah, atau jangan sampai modul ajarnya mengenai materi, anggaplah materi basket, kemudian di bawahnya ada asesmen otentiknya, peserta didik mampu melakukan teknik passing atas dan bawah dengan baik. Ya, jangan sampai hal-hal kecil itu kadang-kadang terselip dan terlupa ya. Jangan sampai seperti itu. Dicek dulu semuanya, kemudian langkah-langkahnya, aktivitas pembelajarannya itu kalau memang dari awal apakah dia berkelompok, kakak-kakak buat di modul, silahkan nanti dia berkelompok, apakah nanti dia hanya berpasangan 1-2 tidak berkelompok, silahkan berpasangan 2-2. Jangan sampai di modulnya, kan karena modul ini kakak-kakak yang membuat, ya kakak yang membuat, kira-kira bagaimana kakak merancang nanti videonya, seperti itulah modulnya nanti. Kemudian jangan sampai terbalik. Kadang ada yang setelah kegiatan inti, dia memanggil salah satu peserta didik untuk melakukan refleksi atau testimoni duluan, setelah itu baru pendinginan. Tapi di modulnya pendinginan, setelah itu refleksi, setelah itu testimoni. Tetapi nyatanya di videonya, bagaimana perasaan kamu, langsung dia memanggil salah satu anak untuk testimoni, itu kan udah tidak sesuai jadinya dia kakak antara modul dengan videonya. Itu yang perlu diperhatikan nanti untuk pembuatan modul dan videonya. Nah, ini penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan, sebuah kutipan. Oke, di modenya ini penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini mandiri ya, bukan berkelompok kakak-kakak buat videonya. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak diharapkan dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan juga aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Seperti itu.
Nah, ini yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi. Ya, jadi ini modul yang kakak rancang itu adalah rancangan modul ajar satu pertemuan yang menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul dapat melihat kembali, yang pertama dapat memulai modul ajar yang ada atau yang telah kakak buat. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, backward desainnya, makanya di backward design kan tujuan akhirnya itu di atas dibuat supaya kita bisa melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir atau tidak pembelajaran kakak-kakak. Untuk kakak-kakak yang kemarin ada sebenarnya itu masih belum backward ya, karena tujuannya itu di bawah, tolong diperbaiki karena ini sudah video aksi nyata yang kedua. Nih, ingat tujuan pembelajarannya itu ada di atas dia. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jangan lupa juga kakak-kakak membuat asesmen untuk pengetahuannya, kemudian sikap apa yang dideskripsikan dari pembelajaran tersebut. Biasanya kan gotong royong kah, kerjasama, dan sebagainya. Itu juga dituliskan, jangan sampai lupa. Oke. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking. Nah, nanti ini kan ada sudah diingatkan isu-isu sosialnya itu ada adil gender yang seperti itu. Jangan sampai nanti di videonya kembali kakak-kakak, siapa tahu ketika ada pengelompokan siswa, kakak-kakak membuat kelompok yang cewek-cewek aja, cowok-cowok aja. Nah, itu jangan sampai salah lagi karena dia tidak masuk berarti di isu-isu sosialnya itu tidak mengena di sana karena kita masih istilahnya membedakan gendernya, putra dengan putra, putri dengan putri seperti itu. Diingat itu kalau misalkan di video pembelajarannya mungkin ada berkelompok atau bagaimana, jangan sampai melupakan isu-isu sosial, kemudian juga pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinkingnya. Mungkin di video pertama kemarin banyak kakak-kakak waktu mengecek itu kan waktu tunggunya yang lama. Karena kurangnya sarana dan prasarana. Nah, disinilah kakak-kakak mungkin bisa memodifikasi agar mengena di asset based thinkingnya. Mungkin kalau lempar tangkap bola kasti, ada kakak-kakak membuat anak-anak kertas yang dibulat-bulat seperti itu. Itu kan mengena juga dia di asset based thinkingnya, atau mengajak anak-anak ke lapangan dekat sekolah. Nah, aset lingkungan dia mengena, boleh itu. Jadi masuk dia ke sana. Ada itu kayaknya Kak Pande juga kan ke lapangan mana tuh diajak ya, pokoknya bukan di lapangan sekolah itu seperti yang saya lihat di sana itu udah mengena asset based thinkingnya bagus. Mungkin kakak-kakak yang lain juga mau seperti itu, silahkan agar mengena ke asset based thinkingnya. Ada memodifikasi sarana prasarana juga bisa. Saya lanjut, kemudian yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, jadi nanti kakak kan masih ingat nih model pendidikan geraknya, model pendidikan kebugaran itu kan didapat ketika kalau nggak salah pas kita luring ya itu didapat.
Nah, itu menggunakan salah satu model instruksional PJOK ini di video yang kedua. Ya, kemarin kan ada yang yang membuat kayak sirkuit training itu. Nah, Kak Dana tuh ya yang kemarin sempat maju membuat sirkuit training. Kalau mau buat seperti itu, ingat juga waktu tunggunya atau gimana dimodifikasi agar tidak lama dia mengambil waktu tunggu. Ini kakak juga menggunakan, boleh dipilih salah satu yang mana. Mungkin mengingat kembali, silahkan dibuka di modulnya. Di LMS juga itu masih ada Kak sebenarnya, ya tinggal dibaca aja. Kemudian yang adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, ini kan kemarin sudah sempat ditanyakan juga di Jimit kita yang sebelumnya, ya, apakah asesmen otentiknya harus yang teman ataukah diri sendiri atau dari observasi guru. Silahkan kakak memilih ya. Kalau yang rata-rata dibuat sih yang gampang itu adalah observasi gurunya mungkin. Nah, nanti saya akan men-share mungkin biar bisa kakak lihat salah satu modul ajar untuk di aksi nyata yang kedua ini. Ya, coba saya cari nanti, mudah-mudahan masih ada. Kemudian poin yang ketiga, unggah atau upload modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jangan sampai lupa ya kakak. Nah, ini aspek penilaiannya. Nah, bagaimana kakak bisa lihat sendiri mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, penilaian yang pertama adalah menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Mungkin menciptakan lingkungan kenyamanan lingkungan belajar itu mungkin dari posisi kakak-kakak itu yang kita tidak guru atau peserta didiknya tidak menghadap ke matahari, kemudian juga mengkondisikan lingkungan yang nyaman dan keselamatan peserta didik juga terjamin di sana. Kemudian yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ini bisa kakak lihat interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi bukan hanya satu arah dari guru saja, tapi ada peserta didik juga atau antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin kalau kemarin banyak yang mengoreksi gerakan peserta didik, sekarang bisa kita minta ke anak, kita tanyakan kepada peserta didik yang lain, menurut anak bagaimana yang ditampilkan temannya, sudah bagus atau belum? Kalau dia bilang sudah gitu, biasanya kan gitu biar cepat, sudah, padahal mungkin masih ada yang kurang. Nah, kalau dia bilang sudah, bagian apanya yang sudah bagus, minta dia untuk menjelaskan kembali apa yang ditampilkan oleh temannya, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, seperti itu. Oh, emosi positif mungkin dengan pemberian umpan balik. Kemarin kan sudah ada tuh yang umpan baliknya apakah positif, negatif. Saya rasa sih kalau negatif kita tidak ada yang memberikan umpan balik yang negatif kepada anak-anak. Ini yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pembukaan proses belajar. Jangan lupa selalu menanyakan kondisi anak, apakah ada yang sakit dan tidak. Kemudian di awal mungkin berikan ice breaking dulu. Kan ada yang kemarin memberikan ice breaking di awal agar istilahnya lebih
hidup sesuai dengan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Nah, ingat ini pengembangan kontennya kakak-kakak ya. Kalau misalkan kakak-kakak melihat ada peserta didik yang sudah mampu, berarti kita berikan dia progres, dia melakukan gerakan yang satu tingkat lebih sulit daripada temennya. Seperti itu pengembangan kontennya. Kemudian kalau ada yang belum juga kita fasilitasi dia, jangan sampai istilahnya merasa minder dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Nah, itu selalu kita lakukan. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan dan pembelajaran berbasis model. Nah, modelnya kan bisa siapa saja. Dan jangan lupa penutup. Nah, penutupnya pendinginannya, jangan lupa. Pendinginan, testimoni, itu juga nanti isi yang dilupakan. Yang ketiga, dari merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, ini yang pertama kakak merancang asesmen otentiknya. Jadi ditetapkan dari awal asesmen otentik yang bagaimana akan kakak buat. Kemudian menerapkan asesmen otentik tersebut. Nah, untuk refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, sini bisa kakak baca setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Apa yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 kan what, so what, dan no what ini. Nah, tahap pertama adalah tentang what, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan. Misalkan tadi anak-anak mempelajari mengenai teknik roll depan. Lalu tahap kedua adalah so what, menjadi tempat menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Misalkan dalam pembelajaran roll depan ada beberapa anak yang kurang berani melakukan roll depan atau masih salah ketika melakukan roll depan. Salahnya bagaimana? Apakah dia mungkin terlalu ketika roll mereng ke kanan atau ke kiri? Nah, itu di tahap so what-nya. Nah, tahap refleksi yang terakhir adalah no what yang terkait dengan proses mengevaluasi. Jadi evaluasi itu rencana perbaikan. Nah, perbaikan apa yang dilakukan untuk mengatasi siswa ketika dia salah dalam melakukan gerakan roll depannya itu. Itu di no what-nya dijabarkan di sana. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Oke. Nah, ini yang kakak-kakak perlu perhatikan dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan yang terjadi. Jujurlah, jadi tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak semua juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Kakak tidak perlu menulis segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting yang terjadi di dalamnya. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya
dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta menjelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses pada kegiatan PKG ini. Nah, ini kakak bisa lihat, mungkin tulisannya kecil ya, nanti akan saya share saja di WA group mengenai penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini penilaian refleksi ini untuk kakak-kakak sendiri, jadi seperti penilaian diri. Refleksi keterampilan mengajar kakak-kakak di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing seperti ini. Tapi ini kayak tulisannya kecil sekali nih. Nanti akan saya share di WA group aja ya. Oke, saya lanjut. Lini masa unggah aksi nyata kakak-kakak yang akan kakak-kakak lakukan. Jadi yang pertama menyusun aksi nyata atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Jadi mungkin dari sekarang kakak-kakak bisa menyusunnya, kemudian setelah itu menyusun aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Setelah membuat video, rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan, kakak mengupload modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian akan ada penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah itu refleksi aksi nyata. Kita akan melakukan tatap maya kembali, membahas video yang sudah kakak-kakak buat. Oke, itu alurnya, ini lini masanya, bagaimana kakak akan membuat video dan mengunggahnya nanti. Oke, selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas atau kalau sudah jelas, mungkin kita akan ada diskusi sedikit mengenai persiapan video aksi nyata kakak-kakak. Mungkin dari kakak-kakak dulu, ada yang bertanya atau kurang jelas tadi mengenai video-video yang akan kakak-kakak kerjakan. Silahkan kakak hanya bertanya ini, atau sudah jelas, atau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu sebelum open mic. Okay. Sudah jelas semuanya berarti. Kalau sudah jelas, mungkin mengenai apa asesmennya atau yang lain tadi yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Kak Surya Atmaja. Kak Surya Atmaja. Ya, enggak apa Kak? Oke. Ya. Pak Surya, untuk pembuatan ya. video, ya kita diskusi saja ya, sedikit ya. Kalau kakak sudah jelas. Bisa? Kak Surya lagi kegiatan di kelas? Ya, ada kegiatan itu. Untuk gininya, kan kegiatan intinya 30 menit Kak. Yang untuk awalan dan penutupnya ya, ada ketentuan? Tidak ada sebenarnya Kak, tapi kan diperkirakan lah habis waktunya 15 menit seperti itu. Untuk nanti Kak Surya sudah ada bayangan kira-kira materi apa yang akan digunakan? Belum ada sih, mungkin sesuai jadwalnya bulu tangkis mungkin nanti tahu. Oke, berarti nanti untuk asesmen autentiknya mungkin anak-anak bermain bulu tangkis seperti itu Kak Surya ya. Ya. Ingat untuk asesmen itu adalah asesmen autentik.
Oke, terima kasih Kak Suryat Maja. Ya, makasih Kak. Untuk Kak Rizky, kalau Kak Rizky gimana Kak Rizky? Oh, ya Kak. Nah, gimana kira-kira untuk persiapan studio? Kalau yang pertama kemarin Kak Rizky apa ya? Oh, basket dribble Kak. Rebel kan ya. Untuk yang nanti ini kira-kira materi apa Kak Rizky yang harus dilakukan? Oh, kemarin kan dribble rencananya basket lagi, tapi passing tangkap. Passing. Oke. Oh ya, kelas berapa tuh Kak Rizky yang diajak untuk rekaman videonya? Kelas 5 Kak. Kelas 5. Oh, untuk sarana lapangan basket di sekolahnya berarti ring gitu ada ya? Aman ya? Ada Kak, lengkap. Oke, nanti berarti untuk asesmen autentiknya mungkin dimodifikasi ya anak-anak. Jadi tidak harus sesuai dengan aturan basket yang sebenarnya kayak saya kemarin orang ringnya cuma 1, sebenarnya kan 3 on 3 ya udah 5 aja biar semua banyak dapat main, apalagi anak SD kan yang penting mereka main aja dulu seperti itu. Ya Kak Rizky ya. Oke. Nanti Ya, rencananya juga lagi. Gini Kak, untuk asesmen autentiknya kan passing itu ada 3. Itu kita pisah-pisah untuk asesmen keterampilannya Kak. Nggak boleh dia dijadikan satu. Misalkan dia Kak Rizky buat hanya menguasai teknik passing gitu, misalkan kata-katanya passing aja, passing gimana. Nah kayak itu apakah ada kurang atau apa, bisa jadi satu Kak Rizky, karena kan dia asesmen otentik tuh kita nggak bisa selalu ya kalau dia ada melakukan chest pass, kalau nggak ada sama sekali masa nggak kita nilai chest passnya kan gitu jadinya pas dia main. Oh iya. Jadi passing secara garis besar aja dia dipakai, nggak selalu karena dia kan bermain. Berbeda dengan kalau kita yang asesmen dia sendiri-sendiri, sekarang kamu nilai passing chest pass, lakukan chest pass, kita tahu habis itu sekarang lakukan bound pass, lakukan. Nah kalau main itu kan belum tentu satu anak akan melakukan ketiga passing itu, jadi buat kata-katanya di asesmen aja teknik passing gitu aja, jangan dia dipecah lagi passingnya yang mana gitu ya Kak Rizky ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rizky. Nah, kalau Kak Dana gimana nih Kak Dana? Oh ya Kak, kalau saya sih kendalanya di lapangan saat ini Kak, karena kan masih minjam gedung di sekolahnya Kak Rizky. Mungkin di sana saya bisa kolaborasi juga sama Kak Rizky, sama Kak Loyo nya Kak, untuk menentukan waktunya nih Kak. Itu. Ya kan sekolahnya lagi renovasi Kak, belum selesai. Oh berarti di sekolahnya Kak Rizky ya? Ya. Sekolah siang jadi siang apa gimana? Siang lah Kak. Itu dah kendalanya, saya sama Kak Rizky sama Kak Loyo itu baru bagi waktu, jadi ya, kapan gini ya ngambilnya. Oh iya. Diomongin lah dulu nanti. Oh. Masalah itu. Iya. Video. Bisa dikondisikan aja. Kalau materinya kira-kira sudah kebayang belum? Ada sih Kak, kayak video PPG itu kan saya ngambil chest pass, bound pass sama overhead pass itu. Mungkin salah satu dari itu mungkin saya ambil lagi untuk pembuatan video. Oh iya, karena gini juga ya ada pembuatan video kemarin ya sudah pembuatan video. Yang penting sesuai aja dari apa yang tadi saya paparkan, asesmennya kayak asesmen otentik seperti itu ya. Kalau aktivitas pembelajarannya kan kayak saya rasa sih setiap kegiatan kita bisa pakai yang mana saja kan gitu ya, yang gimana apakah dia berkelompok atau apa itu bisa dipakai nanti ya, nanti dikondisikan saja karena memang pasti istilahnya sekolahnya renovasi ya. Iya Kak, sudah kenalan ya Kak. Ya. Terima kasih Kak Dana. Ya Kak, terima kasih Kak. Nah kalau Kak Agus Setiawan, gimana Kak Agus Setiawan?
Iya Kak Ani, jadi waktu yang di Ya, video yang pertama itu kan bola voli. Jadi rencananya mungkin ya bola voli. nanti itu saya coba untuk ngambil permainan bola kecil, jadi kasti. Jadi mungkin ya ada 2 poin, yaitu nanti kita modifikasi. Jadi kita tidak pakai tongkat. Jadi mungkin kita pakai lengan saja untuk melakukan pukulan. Tangan. Ya kan, ya karena fasilitas bola juga kan tidak begitu banyak kan nih. Jadi mungkin cuma beberapa saja. Jadi kita akan coba maksimalkan itu. Jadi di teknik untuk pukulannya dan nangkapnya. Mungkin di 2 poin itu aja mungkin nanti saya akan maksimalkan gitu kan. Plus dengan permainannya mungkin di akhir kegiatan. Ya baik Kak Agus ya, karena itu udah nanti bisa dimodifikasi selain karena kita juga kalau pakai tongkat mungkin takut juga resiko dan sebagainya ya, bolanya kemana-mana terlalu jauh. Betul. Kita menggunakan tangan, kemudian kalau bola kasih itu kan bisa juga jumlah bolanya, menambahkan jumlah bola kemarin kertas yang disolasi. Nah itu kan masuk dia ke dalam aset based thinkingnya, juga mengena juga dia di sana kan gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa juga untuk kelompoknya ya, kelompok pembagian ketika bermain itu dicampur dia biar nggak isu-isu gender ya tuh biar mengena di sana. Jadi kita tidak kembali gimana Kak? Begini Kak nih, untuk di sekolah kami ini kan kebetulan untuk yang papi ini kan dipisah Kak nih. Oh iya ya, karena sekolah ya. Iya, jadi bagaimana saya mengkondisikannya, apakah mungkin karena di video pertama itu saya yang pakai itu kan putra semua kan, jadi di kelas 8. Jadi di kelas 8 saya pakai untuk yang nanti rencana video kita ini pakainya kalau putra apa putri lagi yang video yang kedua? Kita pakai yang putra saja mungkin gitu Kak Ani. Oh iya, karena memang kondisi satuan pendidikannya seperti itu ya, jadi menyesuaikan. Jadi seperti itu. Apakah tidak apa-apa jadi begini, dengan kondisi ya, jadi begini Kak Agus, di sini kalau isu adil gender ini adalah mengena ketika dia mungkin di dalam satu kelas itu ada gabungan putra putri. Nah kalau memang di kelas Kak Agus, kalau putra saja kan nggak mungkin juga kita ngambil kelas lain kan untuk olahraga. Jadi tidak masalah ya, karena memang di satuan pendidik kita kan menyesuaikan juga dengan satuan pendidikan. Ini kalau isu-isu gender ini kita berbicara ketika kita istilahnya kelasnya majemuk, dia ada putra dan putri seperti itu. Tapi kalau memang kebetulan kelas putra yang Kak Agus ambil ya silahkan. Nah untuk isu-isu dalam olahraganya itu mungkin tidak membeda-bedakan di nomor undian dia nyari kelompoknya. Ya sana dia bermain kena juga ke sana dia, tidak masalah ya Kak Agus ya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau Kak Agus. untuk di itu kan, kemarin itu kan saya tidak 30 menit kan nih, tapi untuk durasinya kan 30 menit lewat. Nah, kalaupun nanti 60 menit lewat berapa menit itu apakah masih tetap mau di-upload atau bagaimana, atau kan kadang kan kita nggak tahu nih durasi penyampaiannya itu kan yang saya agak Nah, ya. Oke, jadi kalau ya yang kemarin pun kayaknya banyak juga teman-teman yang tidak pas 30 menit, ada yang lebih sekian menit atau kurang sekian menit. Nah, masalah asalkan tidak terlalu jauh, karena ini kan kita juga masuk ke istilahnya manajemen waktunya. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan mengatur anak-anak, memberikan dia waktu untuk ganti baju, dia ikut juga pembelajaran berikutnya. Kalau terlalu jauh sekali yang harusnya anggap 60 menit jadi 80 menit kan artinya kita juga timpang mengganggu pembelajaran yang lain. Kalau hanya mungkin lebih 5 menit Pak atau seperti apa. Soalnya kan kita tidak mungkin yang kita gunakan. Kemudian kan apalagi videonya kan nggak mungkin kita bisa potong atau di-cut dan sebagainya. Mungkin pada saat kita kemudian kita dalam kondisi rekaman kita lihat jam kan, udah lewat kan, nggak kayak nggak alami gitu loh kan nih, jadi kan pas momen. Iya,
nggak masalah Kak Agus, kecuali jangan terlalu jauh saja lewatnya sampai lewat 30 menit itu kan baru. Ya, terima kasih Kak Agus. Baik, terima kasih. Kalau Kak Putra, gimana nih Kak Putra? Kak Putra ini kayak pusing PPG juga ini sepertinya. Kak Putra. Ya Kak ini. Gimana Kak Putra? Aman Kak Putra? Ya. Baru kemarin buat video, sekarang buat video lagi. Itu, nah kemarin itu kayaknya waktu di bawah, waktu kita moving, sempat ada yang nanya, videonya bisa sama, sebenarnya asalkan sesuai dengan ketentuan nggak masalah juga. Mungkin ada yang kurang ya, asesmen otentiknya kepake nggak Kak waktu video PPG-nya? Putra nggak pakai asesmen. Kak Putra ketika pembuatan video PPG itu menggunakan asesmen otentik atau tidak? Itu boleh dipakai videonya. Nah, masalah video boleh dipakai atau tidak, asalkan sudah sesuai dengan ketentuan yang tadi dijabarkan. Kalau memang masuk seperti itu, enggak masalah sih dia, karena itu toh juga itu proses pembelajaran kita kan memang begitu. Kecuali mungkin ada yang kurang-kurang atau jauh sekali, baru ya membuat video sesuai dengan unggahan yang diminta seperti itu. Ya nanti. Kak Putra kapan hujannya? Minggu depan. Oh, tanggal 17 juga ya? Iya. Oke. Ya nanti dikondisikan saja ya Kak Putra ya. Kemarin materinya apa yang video kemarin dibuat ini? Yang PPG? Yang PPG? Kasti Kak ini. Kasti. Kalau yang PKG yang pertama kayaknya sepak bola. Sepak bola, oke. Ya nanti dilihat aja dulu dengan ketentuan. Nanti mungkin PPT ini saya kirim ya karena lumayan banyak ketentuannya supaya kakak-kakak juga ingat apakah sudah mengenal atau belum, masuk atau enggak di sana. Nanti kakak-kakak yang bisa kan menilai di awal. Kemarin kita sudah pernah belajar menilai video kita dah sesuai apa belum. Kalau sudah saya rasa sih nggak masalah. Oke, Kak Putra ya. Ya, Kak Putra masih gini apa SD-nya masih siang ya? Masih udah selesai ya? Semester 2 baru pindah ke sini. SD 1. Berarti kemarin ini videonya buat di SD 14 sore saya buat. Di SD 14. Oke. Ya nanti dikondisikan saja ya Kak Putra ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Putra. Ya. Dan berikutnya kita diskusi lagi dikit ke Kak Loya. Kak Loya, gimana? Siap Kak. Nah, Kak Loya, gimana? Sehat? Sehat Kak. Tetap semangat Kak Loya ya, waktu ini udah luringnya juga semangat, pasti bisa selesai sebentar lagi nih buat video ya lagi. Mudah-mudahan ya pasti bisa. Nanti kan kita saling membantu, kita di sini teman-teman satu kelas juga saling mengisi, mengingatkan Kak Loya. Ya memang benar kita Kak, memang saling ya. Saya sudah salut itu semuanya kakak-kakak, semuanya itu yang sudah dia membantu saya gitu Kak. Ya kemarin kan di luring nggak bisa selesai juga, akhirnya kan seminggu kita sama-sama berkelompok saling mengisi tinggal tugas ini lagi satu mungkin merekam videonya kan tadi disampaikan sama Kak Dana, di sana juga ada Kak Rizky, Kak Dana di sana, nanti dikondisikan tempat dan waktunya nanti membuat video lagi sekali, nanti siapa yang diminta untuk membantu mengunggahnya disampaikan aja kayak kemarin itu kan bisa akhirnya videonya diunggah. Untuk materi yang pertama kemarin Kak Loya apa ya? Yang kemarin yang pertama yang saya pakai itu adalah passing Kak.
Oh iya Di bola basket ya, bola basket. Sedangkan yang sekarang yang pakai itu kendan tapi dribble. Oh dribble, ya oke bisa. Nah, nanti itu dah diingatkan aja untuk asesmen otentiknya, nanti berikan anak-anak waktu untuk bermain jadinya ya, karena kan penilaiannya asesmen otentik bagaimana dia mendribble bola, seperti ketika keadaan sebenarnya seperti ketika dia bertanding basket seperti itu nanti sama teman-temannya. Ya modifikasi aja biar banyak yang bisa main. Semangat ya Kak Loya, bisa lagi dikit aja nih. Kasih Kak Loya. Jadi Kak siapa lagi yang belum ya? Kak Eka Nata nih, Kak Eka Nata dulu. Halo Kak Eka, sama Kak Putra nih, satu sekolah. Kak Eka. Halo Kak Eka Nata, apakah ada di sana? Iya. Ya, Kani. Gimana Kak Eka? Saya mau Ya, Kani. Kak Eka PPG juga ya? Saya nggak PPG ya? Enggak. PPG saya cuma Madi Putra aja, PPG saya belum dipanggil. Oke, ya mudah-mudahan nanti segera ya ada pemanggilan berikutnya. Ya. Gimana Kak Eka? Kak Eka kan kemarin kayaknya yang video yang pertama apa? Gerakan lokomotor ya? Ya, lokomotor kan nih. Ya, lokomotor. Nanti ini yang kedua, kira-kira udah ada bayangan belum materi apa ini yang akan dikasih? Nanti saya bisa mau pakai lempar tangkap permainan bola kecil lah kan nih. Mengkondisikan lapangan. Di sini kan saya pinjam masih sekolah di SD 11, belum ada lapangan juga. Iya ya, sama-sama. Ya. Berarti itu siang ya nanti ya? Sekolahnya masih siang ya? Jam 1 kita olahraga kan nih, kita kondisikan aja nanti. Oh, siang olahraga, nggak jadi jam terakhir dia gitu, bukan ya? Bukan, nanti kalau saya jam terakhir nanti 2 kelas saya ngambil nanti di kelas 3. Oh, oke. Nanti kondisikan aja nanti caranya gimana nanti kan biar pas lah. Karena kondisi lapangan juga gitu kan. Ya, diingat aja ketentuannya itu ya Kak ya, durasi waktunya, kemudian asesmennya. Ya. Ya, yang lain-lain nanti saya share lagi itu supaya ingat teman-teman yang lain. Ini kan nih. Ya. Masih pinjam soalnya sekolah. Ya. Kasih Kak Eka. Iya, makasih Kak nih. Ya. Kak Gus Budi, kalau Kak Gus Budi gimana Kak Gus Budi? Halo. Ya Kak nih. Ya. Gimana nih rencana video keduanya? Rencananya kalau saya atur bawah Kak nih, karena kan nih mau sumatif nih tanggal 21 nih. Sedangkan ya udah sumatif ya. Okay. Ya, sedangkan modul saya harus yang di kelas 8 itu kelas 8 di Jalan Raya. Teori kelas tuh. Yang di kelas 9 pertolongan pertama. Ya kalau mau jawab jujur, harusnya saya kan ambil itu harusnya. Iya. Ya. Tapi saya kan mencoba bermain aman aja dah. Ke permainan saja biar lebih gampang buat video ya. Ya harus kan, jujur saya juga. Tadi juga disampaikan kan apakah di slide berapa itu perbaikan dari video yang 1 kemarin juga enggak masalah, tapi kalau memang ada materi yang belum jalan ya lebih bagus ngambil materi yang belum jalan kan gitu jadinya. Nanti diatur aja itu Kak Gus Budi ya. Nanti apa yang ingin dibuat sesuaikan dengan ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Ya. Terima kasih Kak Gus Budi. Nah, Kak Mega, kalau Kak Mega gimana? Kak Mega udah tadi ya belum ya saya tanya ya. Mega. Belum, ya Kak Ani belum.
Ya, gimana Kak Mega? Ya, untuk persiapan saya nanti di kedua untuk materi kemarin kan saya ngambil lokomotor. Mungkin sekarang permainan bola besar manipulatifnya tak ambil Kak Nik, tapi belum tahu nih antara voli atau basketnya tak ambil. Masih tak tentukan dulu nanti. Belum pasti Kak Nik. Ya, baik Kak Mega. Nanti diingatkan kembali ketentuan dari video aksi nyata yang kedua ini. Kemudian kalau memang sudah dibuat, saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak semua mengunggah ke YouTube-nya itu ya, biar nggak nanti di mepet Hamin berapa belum munggah ke YouTube, kan itu kadang-kadang yang agak susah. Kalau sudah ke YouTube kan nanti pas mau ngupload ya tinggal copy link aja kan lebih gampang ya. Oke, ya Kak Mega ya, nanti itu kemudian Siap. Buat kakak-kakak yang lain juga silahkan dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, makasih Kak Mega. Siap Kak Ani. Kak Ani. Kak Mega sudah. Ya, Kak gimana? Ani, izin sebentar mau bawa laptop, kan orang geladi sekarang. Saya mau bawa laptop, tadi habis downloadin lagu jadi soundman soalnya. Mau tak bawa ke sana aja dulu. Ya, Sebentar deh Kak Ani. Kak Mega. Ya. Oke, Kak Surya, Kak Laya udah, Kak Ida bagus. Kak Gus Dita, gimana Kak Gus Dita? Baik, terima kasih Kak Ani. Untuk video yang kedua mungkin saya nanti akan gunakan permainan sepak bola, karena di video pertama saya gunakan basket dribbling Kak Ani. Berarti nanti asesmen otentiknya mungkin modifikasi anak-anak bermain sepak bola ya. Modifikasi ya bermain ya. Oke Kak Gus Dita. Sukses semua Kak Ani. Kak Suwartana. Kak Suwartana. Siap Kak Ani. Ya, Kak Suwartana gimana ini? Kayak pusing PPG juga ini. Iya Kak Ani, baru kemarin selesai buat sama dengan Kak Putra tuh, baru kemarin saya selesai buat video. Boleh yang itu dipakai. Tapi yang video yang pertama PKG-nya sih sama juga materinya, bola kasti lempar tangkap. Kebetulan sekarang yang untuk ukinnya saya pakai itu juga. Kalau lebih dari 60 menit bagaimana Kak? Untuk videonya. Berapa Kak? Kalau lebih dari berapa? 60 menit videonya boleh. Jauh lebihnya Kak. Ya, maunya sih saya pakai yang PPG-nya, maunya tak pakai dulu. 72 menit sih video saya. Nah, untuk kegiatan yang penting kan di sana ketentuan kegiatan intinya adalah maksimal 30 menit kan begitu. Ya mungkin yang membuat lama apakah Kak Suwartana ada ice breakingnya, pembukanya, kemudian refleksi, asesmennya di sana. Yang penting sesuai dengan tagihan aja Kak. Ya kalau 72 menit sih ya kayaknya masih, asalkan masih kuat ngupload ke gininya, ke YouTube-nya. Nanti lama dan tidak ada edit gitu. Kalau di PPG-nya ada edit ya? Video edit apa enggak ya? Ada editnya 30 menit full. Ada edit sama aslinya Kak. Oh, yang aslinya yang 72 menit ya? Ya. Oh iya dan ya itu sih baru ya nanti dilihat aja. Ya karena juga di sekolah disesuaikan aja sama alat juga, saya kebentur alat sebenarnya. Makanya kayak waktu pertama kan video PKG itu kan banyak yang menunggu kan, bilang banyak yang menunggu siswa saya. Itu karena saya memang kebentur alat di sini loh. Sama sekali nggak ada alat untuk dari 2 tahun yang lalu. Makanya kadang-kadang susah jadinya nyari untuk materi apa yang harus digini. Mungkin sih rencana kalau nggak bisa dipakai yang PPG, saya maunya pakai sepak bola aja, nanti anak-anak tak suruh bawa bola gitu. Kita kondisikan aja sih nanti. Ya mungkin bola.
Iya, ya bola plastik itu ya dikondisikan aja nggih Kak Suantana nggih. Itu dah. Ya. Ya, siap Kak Makasih nih. Kak. Ya. Kak Pande sekarang nih, Kak Pande sama Kak Adi berdua belum. Ya, lagi dua aja. Silahkan Kak Pande. Baik, terima kasih Kak Ani. Untuk video Ya. aksi nyata rencananya sih saya memakai antara basket ataupun permainan kasti atau bola kecil. Cuman yang sini saya mau tanyakan Kak nih, pada saat asesmen otentik di permainan basket misalnya. Ini kan jumlah murid kurang lebih 30. Nah, itu langsung sekalian dibagi dua kelompok pada saat bermain, atau bisa dibagi misalnya 4 kelompok, dua gitu yang main. Istilahnya dua kelompok. Tapi kalau misalnya dua kelompok itu ada yang nunggu berarti lagi. Nah, itu gimana itu Kak Ani? Apakah langsung sekalian? Kalau sekalian kendalanya penuh lapangannya, apalagi di sini cuma ada satu ring aja. Seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, oke. Gini jadi Kak Pande, jadi bisa dibagi menjadi 4 kelompok kan gitu, 2 kelompok main dulu yang pertama. Nah, biar dia tidak kelihatan menunggu, mungkin yang 2 kelompok lain ini ketika menunggu itu dia bisa bermain peran, dia ada yang membantu jadi wasit dan sebagainya. Istilahnya waktu bermainnya aja diatur, jangan dia terlalu lama, biar nggak kepepet waktu juga kan kita ini, karena ada waktu yang ditentukan seperti itu dia. Kak Pande bisa, jadi tidak harus langsung dibagi jadi 2 kelompok bermain, itu kan penuh dia kelihatan seperti itu. Ya Kak, Kak itu dah Pande, yang saya Kak Pande tadi. hilang mukanya. Halo, Ya, Kak. gimana? Udah masuk? Nah itu dah Kak yang Sinyalnya saya jelek nih tadi belum cek. Ya masuk Kak, Mengenai masuk. asesmennya itu udah masuk Kak. Tes. Ya masuk Kak. Halo. Oke. Nah itu dah Ya, Kak di ya. asesmen otentik Suara itu saya dah yang kedengeran. masih saya bingungkan tadi mengenai kalau pakai Hilang lagi suara Kak Pandi nih. kalau pakai permainan bola bas. Tes 1 2 3 tes. Tes. Ya. Oke, itu dah Kak Pandi. Mau mungkin dibagi menjadi 4 kelompok, dia boleh kan 1 2 main, yang 3 4 ini ya ada mungkin dia kasih dia jadi wasitnya atau ceritanya menjadi supporter salah satu ini, kan mengena juga di SEM-nya dia jadinya. Tapi waktu durasinya jangan dilamain, biar ada dua kali main, istilahnya 1 2 main, kemudian 3 4-nya main juga, biar nggak terlalu banyak habis waktunya. Itu Kak Pande. Ya Kak. Ya baik Kak. Terima kasih Kak. Ya. Berarti bisa Kak ya? Oke. Bisa. Nah, yang terakhir nih penutup Kak Adi Putra yang belum. Silakan Kak Adi. Ya Kak, mohon maaf Kak, ada agak ribut karena full kegiatan di sekolah di sini. Iya. Saya di perpus ini ada kegiatan agama Kristen, di luar juga ada kegiatan pramuka gitu. Di mana-mana saya diam ada aja. Oke. Kegiatan. Baik. Ya, gimana Kak? Ya, gimana kalau Kak? Nah, gimana untuk rencana pembuatan persiapan video yang nanti, aksi nyata yang kedua ini? ya, video akhirnya ini karena saya tutup videonya, tutup. Mohon maaf, tunggu sebentar. Ya. Ya Kak, video pembelajaran saya terakhir ini saya buat masih dalam bola basket karena modul saya yang saya pakai PPG itu masih bola basket Kak. Modul PPG saya itu bola basket, cuma di sana asesmen autentiknya sama, cuma di sana permainan yang dimodifikasi tidak terlalu lama Kak. Cuma sebentar saja karena di sini juga ada 1 ring aja di lapangan sekolahnya saya Kak. Ya. Oke, ya nggak masalah Kak Adi, yang penting sudah mengena dia pada asesmen otentik yang Kak Adi lakukan. Oke,
Kemudian jangan lupa Iya, ice Kak. breakingnya. Ice breakingnya sama apa ganti Udah, nih nanti? Udah. Dari awal isi ice breaking, akhir isi ice breaking. Tenang aja, Kak. Agak banyol sedikit ice breakingnya saya. Baik, oke. Terima kasih Kak Adi ya. Terima kasih jadi kembali, ini Kak Adi. semua. Oke. Ya kakak-kakak, tadi kita sudah membahas persiapan mengenai persiapan video untuk aksi nyata yang kedua. Nanti mungkin PPT-nya akan saya kirimkan ke WA grupnya supaya kakak bisa melihat ketentuannya kembali seperti apa. Ya, supaya tidak lupa dalam pembuatan video. Kemudian jangan lupa untuk unggah hasilnya tanggal 18 itu terakhir. Jadi kakak-kakak ya semangat, lagi satu aja nih buat videonya. Ya, saya lanjut dulu ke. Nah, sudah penutup dia ini, penutup tapi belum terima kasih. Sudah ke penutup. Oke, ini. Nah, ini ada pantun sedikit. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Oke. Pergi ke Jakarta. Nah, Cakep. tadi sih bisa pantun. Silahkan. Cakep. Karena terima kasih, jadi cakep apa nggak cakep ini? Sudah, terima kasih dia slide terakhir kakak-kakak semua. Oke, yang kita diskusi hari ini mengenai persiapan video aksi nyata. Jadi sampai tanggal 18 ini kurang lebih kita tidak ada Zoom dulu lagi, Jimit lagi. Ya kakak-kakak silahkan fokus untuk mempersiapkan video dan modulnya. Dah ingat ya, jangan sampai modul dan videonya timpang dia. Ya seperti itu. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya cara penguploadan videonya, mungkin di WA group saya ingatkan kembali agar semua lancar, agar keduanya kelihatan baik video maupun modulnya. Itu dulu dari saya kakak. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah pas? Pas Kak, pas. Pas. Sudah pas. Oke, semangat kakak-kakaknya yang ada ujian kuping. Ini kan ada Zoom ini istirahat. Ini ada bertanya, bisa akhiri diskusi kita hari ini. Tadi yang membuka dengan doa Kak Budi, silakan Kak Nah, soalnya kan suwung di mes. dengan doa. Dagangannya kan depin itu. Nah, Yep, dengokin yuk. Siap. Silakan Kak Gus Budi. Filmnya gede saja. Ya, baik. Gus Budi, silakan tutup dengan doa. Baik, Adik. Oke. Mari teman-teman. Bukan core. Karena sudah diberi kelancaran dalam Zoom kali ini, dan semoga apa yang kita lakukan sampai dengan 18 ini diberi kelancaran juga. Berdoa. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Oke, silakan. Bisa bantu dokumentasinya ya.